Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ronji TV. Sebelum menonton video ini, ada baiknya untuk menyempatkan menulis sholawat di kolom komentar. Semoga syafaat dari Nabi Muhammad SAW akan menyertai kita di hari yaumul akhir. Kota Saranjana sebagai sebuah wilayah di Kalimantan Selatan pernah tercatat keberadaannya di peta era kolonial. Namun di peta modern, Saranjana menghilang. Sebelumnya disebutkan Saranjana berada di sekitar pulau laut Kota Baru. Sementara itu, menurut keterangan penelitian Universitas Lambung Mangkurat, Saranjana sebagai kota dapat dilacak melalui peta yang berjudul Kaart van de Kust en Pinelden van Beurnen tot de Dees, atau singkatnya bisa diartikan sebagai peta wilayah pesisir pedalaman Borneo. Peta tersebut dibuat oleh naturalis Jerman Salomon Muller pada tahun 1845 Masehi. Muller menggambarkan dan menuliskan sebuah wilayah yang bernama Tanjung Saranjana dalam petanya. Wilayah itu terletak di sebelah selatan pulau laut, tepatnya berbatasan dengan wilayah Pulau Kerumputan dan Pulau Kijang. Namun saat ini peta tentang kota Saranjana itu hilang secara misterius dalam peta modern. Setelah kota itu menghilang dari peta Kalimantan, banyak sekali kejadian-kejadian gaib yang ditemui oleh orang-orang di sekitar Kalimantan tersebut. Beredarlah pengalaman dan cerita-cerita misterius menyangkut kota gaib Saranjana. Salah satunya seperti yang dialami oleh artis penyanyi kenamaan tanah air, yaitu Ari Lasso. Penyanyi gawakan ini menceritakan pengalaman mistisnya. Ari Lasso menceritakan saat manggung di kota terpencil di Kalimantan pada tahun 2005 silam. Ari Lasso memang merahasiakan nama kota misterius tersebut. Namun banyak pihak yang meyakini bahwa kota yang dimaksud adalah daerah Kota Baru, Kalimantan Selatan, karena cerita Ari tersebut sejalan dengan cerita ada band dan Tanti Kota yang juga mengalami pengalaman misterius di daerah Kota Baru. Saat itu, Ari Lasso memang sedang melakukan tur dengan beberapa band ternama di Indonesia, termasuk ada band. Rombongan melakukan tur ke sekitar 30 kota di Indonesia. Beberapa pengalaman mistis dan aneh pun dirasakan oleh Ari Lasso dan kru saat melakukan pementasan konser di daerah tersebut. Saat tiba di kota yang konon masuk dalam wilayah kota gaib Saranjana tersebut, kejadian aneh kembali dirasakan saat konser selesai. Ketika itu, stadion tempatnya manggung hanya memiliki satu pintu masuk sekaligus pintu keluar, sehingga ia dan rombongan pun harus keluar dari pintu yang sama dan memang harus membelah kerumunan penonton yang berjumlah ribuan orang tersebut. Persisnya penonton saat itu diperkirakan berjumlah 12.000 lebih. Namun saat hendak naik mobil menuju hotel, persis saat setelah konser selesai, tiba-tiba Ari Lasso melihat kondisi lapangan yang mendadak sudah sepi. Saat itu ia mencoba berpikir positif dan realistis dan beranggapan penonton di sana memang tertib, sehingga bisa dengan cepat keluar. Meski saat itu kembang api dinyalakan untuk menghibur penonton di akhir konser, Ari Lasso masih beranggapan ia dan rombongan pasti akan melihat kerumunan penonton di luar stadion. Ternyata ia salah, karena di luar stadion pun telah sepi. Pengalaman mistis berlanjut saat tiba di hotel. Saat itu salah satu kru yang merasa kegerahan memutuskan untuk mandi. Padahal sebelumnya panitia sudah mengingatkan dalam briefing agar seluruh kru dan entertainer untuk tidak mandi selama masih berada di kota tersebut.
Panitia juga sudah mengingatkan agar seluruh kru tidak kaget jika menemukan hal-hal aneh pada saat konser. Persis saat setelah salah satu kru tersebut mandi, di area lobi hotel terdengar suara seseorang yang meminta tolong. Ternyata yang berteriak tersebut adalah kepala produksi yang tertabrak motor hingga mengalami patah tulang. Dari kejadian tersebut, akhirnya para kru dan ahli langsung memahami bahwa mereka mengalami hal yang tak wajar. Jika Anda adalah warga Kalimantan Selatan, kisah tentang kota Saranjana tentu bukanlah kisah yang asing lagi. Kota Saranjana sejak dulu oleh masyarakat setempat dipercaya sebagai kota misterius yang dihuni oleh makhluk gaib atau yang kini dikenal dengan sebutan jin. Banyak orang bersaksi bahwa kota Saranjana padat akan kesibukan kota pada umumnya. Di sana terdapat banyak gedung-gedung, rumah mewah, serta riuh kendaraan yang lalu lalang. Kota Saranjana ini disebut-sebut sebagai kota dengan kekayaan yang melimpah. Berikut ini beberapa hal tentang kota Saranjana. Kejadian-kejadian aneh. Menurut cerita masyarakat setempat, pernah ada beberapa kejadian aneh yang dialami beberapa orang di sana. Ada cerita tentang pesanan mobil-mobil mewah dari Surabaya, tetapi tidak diketahui asal pemesannya. Bahkan konon di tahun 1980, pemerintah setempat dikagetkan oleh kedatangan sejumlah alat-alat berat pesanan dari Jakarta yang dipesan seseorang dengan alamat kota Saranjana dan telah dibayar lunas. Padahal secara administratif, kota Saranjana tidak ada di Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Ada juga kisah tentang kapal feri yang mengangkut banyak penumpang dari Tanjung Serdang, Kota Baru. Tetapi saat kapal ini bersandar ke pelabuhan Batu Licin, isi kapal tersebut mendadak sepi. Di kota Saranjana ini juga dipercaya ada istana megah yang membuat siapapun yang datang akan terbuai dengan kemegahan dan keindahannya, sehingga mereka pun lupa untuk pulang ke tempat asal. Kisah tersebut kerap dihubungkan dengan banyaknya kasus orang hilang saat melintas di wilayah ini dan akhirnya tidak pernah kembali hingga kini. Lokasi kota Saranjana. Kota Saranjana diyakini berada di desa Oka-Oka, Kecamatan Pulau Laut, Kelautan atau Pulau Halimun, Kota Baru. Namun, jangan pernah nekat untuk mencari keberadaan kota ini kalau tidak ingin bernasib sama dengan beberapa orang yang dinyatakan hilang di lokasi yang diyakini sebagai kota Saranjana. Tidak ada yang tahu pasti di mana dan bagaimana caranya untuk menemukan kota gaib Saranjana tersebut. Namun, satu hal yang pasti, pada tahun 1845, kota Saranjana sempat ada di dalam peta wilayah pesisir dan pedalaman Borneo karya naturalis Belanda Salomon Muller. Terlihat jelas pada peta yang ada di wilayah bernama Tanjung Saranjana. Wilayahnya terletak di sebelah selatan Pulau Laut. Namun, setelah berpuluh tahun kemudian, nama Saranjana lenyap bagai ditelan bumi. Tak lagi pernah ditemukan di peta. Tak ada yang tahu apa penyebabnya. Misteri kota gaib Saranjana tak berhenti sampai di situ. Warga setempat di Kota Batu menuturkan bahwa kota Saranjana dikenal sebagai wilayah yang dihuni oleh orang-orang cantik dan tampan. Namun, mereka dipercaya hanyalah sebagai makhluk gaib dari golongan jin. Pengalaman mistis Adaben dan Ari Lasso. Pengalaman mistis terkait kota Saranjana juga pernah dirasakan oleh para personil Adaben saat mereka melakukan konser di tahun 2005 silam. Kala itu mereka dipinta untuk tampil di sebuah daerah terpencil di Kota Baru. Dari keterangan panitia, mereka dikabari bahwa tiket yang terjual saat itu sejumlah
7.000 hingga 8.000 tiket. Namun betapa kagetnya saat mereka tiba di lokasi, karena di atas panggung mereka melihat penonton begitu banyak hingga mencapai sekitar 14.000 orang. Anehnya, penonton yang terlalu banyak tersebut lebih banyak diam, berperawakan dingin, dan bertingkah aneh. Tidak seperti penonton konser pada umumnya yang biasanya ikut bernyanyi bahkan menari saat menonton konser. Hal serupa juga diceritakan Ari Lasso dalam pada tahun 2019 lalu. Meski ia merahasiakan nama kotanya, tetapi banyak netizen yakin bahwa konser menyeramkan yang dimaksud adalah ketika ia mengadakan tur 30 kota bersama Ada Band di tahun 2005 silam. Ari Lasso bahkan menceritakan bahwa sebelum tampil, para panitia sudah terlebih dahulu memperingatkan bahwa jika ada yang aneh lebih baik diabaikan saja. Selain Ari Lasso dan Ada Band, pada tahun 1999 band lokal bernama Rimba Borneo juga pernah mengalami kejadian mistis. Mereka melihat sorotan mata merah dari sebagian besar penonton yang datang. Orang-orang yakin bahwa para penonton yang datang saat konser Ari Lasso, Ada Band, dan Rimba Borneo adalah penduduk kota goib Saranjana yang tak lain adalah para jin. Tentang Pualeba adalah Poleba, warga desa Tanjung Lala, dikenal sebagai satu-satunya warga desa yang telah berkali-kali keluar masuk di kota Saranjana. Kota Pualeba, penghuni kota Saranjana, sebenarnya sama saja dengan warga Indonesia pada umumnya, terdiri dari beberapa suku dan memiliki kehidupan normal seperti kita. Namun mereka bahkan berbelanja, bersekolah di kehidupan nyata sebagai mana layaknya kita, namun tidak akan ada bisa yang menyadarinya. Pualeba beberapa kali mencoba mengantar orang lain ke kota Saranjana, tetapi tak satupun dari mereka yang berhasil melihatnya. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran hanya milik Allah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Ronji TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.